Shalom smart people, selamat sore. Puji Tuhan, bertemu lagi dengan saya Andrianto. Kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana menghadapi masa-masa kekeringan. Ya, kita berdoa supaya terjadi pembalikan keadaan. Ya, pembalikan keadaan dari masa kekeringan menjadi masa kelimpahan, dari masa resesi menjadi masa resepsi, dari masa krisis menjadi masa Kristus yang berdaulat. Juga masa kematian menjadi masa kebangkitan. Ya. Kebangkitan dari apa? Dari kematian, ya, kematian rohani atau kematian apapun. Ya, biar ada lawatan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Ya, kalau kita mungkin ngalamin satu musibah, ya, biarkan itu menjadi anugerah, bukan lagi musibah. Tuhan bisa rekayasa segala sesuatu. Dari musibah jadi anugerah, dari kematian jadi kebangkitan, dari krisis jadi Kristus, jadi resesi jadi resepsi, dari kekeringan jadi kelimpahan. Yang penting kita percaya saja, only believe. Bapak Ibu Saudara, seperti kemarin kita sudah belajar bagaimana Elia taat ketika dia diperintahkan ke Sarfat. Ya. Bagaimana Tuhan bekerja melalui seorang janda miskin, janda yang sekarat, yang hampir mati. Bagaimana Tuhan pulihkan baik janda itu maupun Elia, karena Elia juga ikut terpelihara, ya, karena ada mujizat terjadi ketika Elia taat, ya, sekalipun mungkin nggak tega minta sesuatu makanan minuman kepada seorang janda yang sekarat, ya, tapi dia diberkati begitu luar biasa ketika Elia taat. Ketika janda itu pun taat lakukan, ada mujizat terjadi, ya, tepung nggak akan habis, minyak nggak habis-habis, sehingga baik janda, anaknya, maupun Elia terpelihara. Ya, kita akan belajar lebih lanjut. Kita kemarin sempat baca dari ayat yang ke-17 dari 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan lihat lagi. Ya, dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-17. Kita lihat bagaimana ternyata setelah melalui semua mujizat, semua ketaatan, ya, ketika sudah syema, dengar dan taat, ketika sudah alami mujizat, ya, pertolongan Tuhan, ya, ternyata di ayat 17 disebutkan sesudah itu anak perempuan pemilik rumah itu, ya, seorang janda tadi, jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada lagi nafasnya. Ternyata ada musibah, anaknya jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sehingga tidak ada nafasnya lagi. Bapak Ibu Saudara, sebelum itu kita lihat disebutkan perempuan pemilik rumah itu. Ternyata ini janda ini punya rumah. Sebetulnya dia nggak miskin-miskin banget. Tapi karena kekeringan, karena kelaparan yang sangat hebat di Lukas 24, ya, itu menyebabkan dia jadi sekarat, sangat miskin. Sebetulnya dia punya rumah, mungkin dia sudah ditinggal sama suaminya, sehingga dia tidak dapat pendapatan, tidak punya pendapatan atau penghasilan, sehingga lambat laun karena 3,5 tahun kelaparan, langit tertutup, sehingga ada kelaparan hebat, sehingga dia pun cuma punya sedikit minyak, sedikit tepung. Tapi mujizat terjadi. Tapi terakhirnya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan anak dari pemilik rumah ini, janda ini, jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sehingga mati, tidak ada nafasnya lagi. Buat Tuhan kan bisa bikin anak itu tetap hidup, ditolong, disembuhkan. Buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Kejadian ini mereka tinggal di Sidon, di tanah Sidon. Kalau kemarin yang lalu kita sudah bahas tentang Sarfat, itu bicara pemurnian logam. Arti dari Sidon yaitu tempat perikanan atau tempat yang banyak ikannya. Ya, arti dari kata Sidon itu sendiri, ya, tempat yang banyak ikannya. Kita tahu di Alkitab kalau bicara tentang ikan itu bicara tentang jiwa-jiwa. Ya, Tuhan pernah katakan kepada murid-muridnya, ikutlah aku kan jadikan kamu penjala manusia. Tadinya dia penjala ikan, ya, akan jadi penjala manusia. Artinya ikan itu bicara tentang jiwa-jiwa. Ternyata ada
rancangan Tuhan yang Tuhan tetapkan. Ya, mungkin di awal kita tanya, kenapa sih harus pergi ke Sidon? Kenapa sih harus pergi ke Sarfat? Kenapa Tuhan suruh ke sana? Ternyata Tuhan punya maksud. Ya, semua tetap dalam rekayasa Tuhan, dalam rancangan yang daripada Tuhan. Ya, sekali lagi, Sidon adalah tempat yang banyak ikannya. Ikan bicara tentang jiwa-jiwa. Sekalipun Sidon itu tempat tinggal musuh. Kemarin kita sudah bahas, ya, Sidon itu tempat tinggal musuh, yaitu Isabel, istri dari Ahab, Raja Ahab, punya istri anaknya Raja Sidon, ya. Tempat tinggal musuh di mana Isabel ini menyesatkan orang Israel menyembah Baal, menyembah berhala, di mana Isabel ini membunuh nabi-nabi Tuhan, ya. Elia juga nabi Tuhan, ya. Dia terancam, itu musuh buat Elia. Tapi bagaimana dia disuruh ke Sidon yang banyak ikannya, ya, karena Sidon itu bicara banyak ikan. Ya, sekali lagi, ada banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani di Sidon. Makanya Elia diutus ke sana. Supaya apa? Supaya terjadi lawatan, supaya terjadi pertobatan, supaya terjadi kebangkitan jiwa-jiwa dari kematian. Ya, karena sebelum kita diselamatkan, kita mati. Ya, kemarin saya juga jelaskan apa yang disebut mati pada saat Adam dan Hawa ya, makan buah terlarang, mereka mati, rohnya mati. Ya, ketika mereka dibangkitkan, rohnya hidup kembali. Kita lahir baru itu roh kita hidup kembali. Ya, akan banyak ada kebangkitan dari kematian rohani, ya, dibangkitkan. Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan izinkan anak perempuan janda ini mati? Nanti kita akan ngerti dari akhir pembahasan sesi kali ini. Lihat respon dari janda ini. Apakah positif atau negatif? Kita lihat. Yang perlu diingat, janda ini orang yang belum kenal Tuhan, ya, orang yang belum mengenal Tuhan. Karena ini dia adalah orang Sidon, orang Sarfat. Ya, 1 Raja-Raja 17 pasal ayat yang ke-18. Pasal 17 ayat 18, firman Tuhan katakan, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Saya ingatkan kembali, janda ini belum percaya Tuhan. Dan saya akan bacakan terjemahan firman Allah yang hidup. Ini akan lebih jelas terjemahan ini. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 18, firman Allah yang hidup, ya abdi Allah, apakah sebenarnya maksud kedatanganmu ke rumahku? Apakah engkau datang ke sini untuk menghukum dosa-dosaku dan menyebabkan anakku mati? Kata janda itu. Jadi, janda ini masih tinggal dalam dosa. Janda ini belum diselamatkan. Janda ini bukan orang percaya. Janda ini belum dibenarkan di dalam Tuhan. Karena dia bukan orang percaya, bukan orang Israel, ya. Jadi dia masih tahu bahwa dia merasa aku ini dihukum karena dosa-dosaku, aku masih punya dosa yang belum dibereskan. Kalau orang-orang Israel ketika berdosa, mereka persembahkan korban penebusan dosa sehingga dosanya diampuni. Pada saat itu Tuhan Yesus itu melambangkan dari penebusan Tuhan Yesus, gitu ya. Seperti kita yang sudah diselamatkan. Ketika kita jatuh dalam dosa, sekali lagi, prinsip yang pertama, on position, sebagai orang benar, kita harus bereskan supaya kita dibenarkan kembali oleh darah Yesus. Ya, kita hidup benar. Ya, sama. Tapi janda ini belum, karena dia ngomong, apakah engkau datang ke sini untuk menghukum dosa-dosaku dan menyebabkan anakku mati? Respon yang negatif dari seorang yang belum percaya Tuhan, belum percaya Yesus. Ya. Mungkin kita yang sudah di dalam Tuhan pun kadang berespon negatif. Tapi sekali lagi diingatkan untuk kita, prinsip yang ketiga, untuk kita terus berespon positif. Jangan berubah dari respon positif. Terus berespon positif. Ya, berespon benar. Kita punya Roh Kudus yang terus mengajari kita bagaimana seharusnya kita berespon. Ya, bagaimana seharusnya kita berespon. Jadi sekali lagi, janda ini belum terima keselamatan, sehingga responnya pun tidak benar, sangat berbeda dengan Bapak Ibu Saudara, smart people. Mungkin kalau tahu kisah tentang perempuan Sunem, ya, kisahnya mirip, ya.
perempuan Sunem ini tapi dengan Nabi Elisa. Nabi Elisa itu pengganti Nabi Elia yang meneruskan Nabi Elia, ya. Kalau mau dibaca itu ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 17 sampai 23, ya. Itu kisah tentang perempuan Sunem. Kita nggak akan baca tapi saya akan ceritakan. Ya, waktu itu seorang perempuan Sunem dengan suaminya, ini bukan janda karena dia masih punya suami. Dia tahu ada hamba Tuhan namanya Elisa, ya, dengan abdinya. Kemudian karena hamba Tuhan ini sering lewat kotanya, ya, kota Sunem. Kemudian Sunem ini Israel, ya, orang Israel. Mereka menyediakan tempat untuk hamba Tuhan atau Nabi Elia ini tinggal di situ. Sementara Nabi Elia ini pergi ke satu tempat, kembali ke Karmel karena dia tinggalnya di Karmel, ya, di Bukit Karmel. Kemudian dia sediakan tempat, bahkan dibangunkan tempat di atas, di loteng, ya. Ketika dibangunkan satu tempat yang baik untuk Nabi Elisa tinggal, Nabi Elisa kemudian bertanya kepada bujangnya, coba tanya, mereka butuh apa? Maksudnya perempuan Sunem ini dengan suaminya butuh apa? Ya, ternyata mereka ketahuan kalau mereka belum punya anak, tapi mereka nggak minta, gitu ya, nggak minta anak, ya. Dan pada saat itu Elisa tanya, kemudian mulai firman Tuhan turun ke Nabi Elisa dan berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Ya. Bahkan perempuan ini bilang, oh janganlah, jangan sampai nggak terjadi, takut. Dia takut, berharap gitu. Tapi singkat cerita dia punya anak. Kemudian anak itu jadi besar, ya 17 dari dua raja-raja, bukan satu raja-raja, ya. Tapi saya ceritakan aja. Anak itu menjadi besar dan suatu hari dia keluar mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Mereka orang kaya. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, aduh kepalaku, kata ayahnya. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatlah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu. Dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Jadi tempat yang dibangunkan buat Elisa, anak yang mati anaknya, anak satu-satunya, ya, dibawa, ditaruh di tempat tidurnya Elisa, ya, dibaringkan dia di atas di tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja ada di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina, aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan aku akan pulang. Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru, bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Lihat respon perempuan Sunem. Sangat berbeda dengan perempuan Sarfat atau Sidon. Ya, perempuan Sunem dari Israel, sudah percaya Tuhan, percaya Allah Israel. Dia berespon, bahkan perempuan ini ngomong ke suami, jangan khawatir. Ya, biarpun bukan bulan baru di mana biasanya ketemu dengan Nabi Elisa, bukan bulan hari Sabat biasanya ketemu dengan ini, tapi aku mau ketemu dengan dia. Ya. Menghadapi anak yang meninggal, anak yang mati, dia menghadapi dengan tenang, semua dengan tenang. Seharusnya kita berespon seperti itu. Smart people, ketika kita ngadepin masalah, even kematian daripada seseorang, ini kematian dari anaknya itu enggak, dia hadapi tetap dengan tenang dan bahkan ngomong ke suaminya, jangan khawatir. Betapa dia menaruh iman kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara smart people semua, tetap taruh imanmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Only believe, percaya saja. Tuhan nggak membuat kita meminta-minta roti, kelaparan, nggak bisa makan, nggak. Di masa kekeringan Tuhan tetap jamin hidup kita. Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tetap berkati kita dengan berkat yang terbaik. Kita akan ada alami kelimpahan. Bahkan yang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Kelihatannya janda ini, kalau kita lihat janda di Sarfat tadi, belum percaya Tuhan dan berespon negatif. Kita smart people sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, biarkan kita tetap berespon positif. Biarkan kita tetap tenang, tetap berkomunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus,
apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Bapak, Ibu, Saudara, 2 tahun yang lalu istri saya pulang ke surga. Tanggal 19 Maret. Ya, kejadiannya begitu mendadak. Ya, buat saya ini sangat mengagetkan. Sekalipun ada beberapa pendoa sudah cerita, dia dapat penglihatan, dapat sesuatu kalau istri saya pulang ke surga. Ya. Tapi pada saat itu saya menyangkalnya, karena itu dia istri yang saya sayangi. Saya begitu dekat dengan istri saya. Ya. Kemana-mana pelayanan bareng, kemana-mana sama-sama. Ya. Saya biasa sampaikan firman, dia bisa pimpin pujian dan sebagainya. Sungguh satu menikmati berkat Tuhan. Ya. Tapi di satu titik ketika dia sakit dan akhirnya singkat cerita dia pulang. Itu membuat saya kaget. Saya sebagai pendeta, sekalipun saya pendeta, saya juga manusia. Ya, saya merasa saya di titik yang terendah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu Tuhan. Mungkin aku kehilangan istriku, tapi jangan sampai aku kehilangan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang aku punya Tuhan saat ini. Jadi terus terang itu menggoncangkan sekali hidup saya. Tapi bagaimana Tuhan mampukan saya. Tuhan beri kekuatan buat saya. Sekali lagi bukan hal yang mudah. Saya sampai sakit, anak saya sempat sakit dan sebagainya. Tapi Tuhan sekali lagi rekayasa segala sesuatunya. Ya. Dan ajaibnya dalam waktu tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan. Saya bisa running lagi. Saya ingat waktu itu 19 Maret istri saya pulang. Ya 10 hari setelahnya saya mesti khotbah di salah satu gereja. Saya mesti ngisi Jumat Agung, minggunya saya mesti ngisi Minggu Paskah. Ya, waktu itu hamba-hamba Tuhan tanya sama saya, Pak, gimana? Mau digantikan, dicarikan pengganti? Saya bilang, enggak, saya tetap mau melayani. Saya melayani, saya enggak tahu khotbah saya. Mungkin meskipun ada rekamannya, saya belum pernah lihat rekamannya. Betapa saya enggak karuan karena suasana hati juga enggak karuan, baru ditinggal. Tapi yang ajaib, belum sampai 1 bulan. Ya, Tuhan jamah hati saya. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan. Kalau sama Tuhan kita boleh cerita apapun, ya, kita boleh ngomong apapun. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kangen dengan kekasihku Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku kangen dengan kekasihku. Dan waktu itu Tuhan taruh di hati saya, kamu nggak lama lagi ketemu sama kekasihmu, karena ini sudah akhir daripada akhir zaman. Tapi Tuhan ganti bertanya ke saya, tapi bagaimana dengan kekasih-kekasihku di luar sana yang belum pernah kenal aku? Waktu saya dengar itu saya tidak tahan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saya langsung kontak teman-teman yang biasa satu pelayanan, saya kontak, ayo kita lakukan yang Tuhan mau. Ada banyak kekasih-kekasih Tuhan di luar sana yang Tuhan bahkan belum yakin apakah masih ketemu sama mereka. Tuhan katakan, kamu gak lama lagi ketemu sama kekasihmu. Kalau kamu tetap di jalan Tuhan, kalau kamu tetap di jalur Tuhan, kamu kan ketemu di surga. Tapi bagaimana dengan kekasih-kekasihku yang belum kenal aku, kata Tuhan. Saya gak tahan. Saya langsung mengadakan rapat, ayo kita lakukan. Waktu itu Tuhan taruh untuk kita melayani di satu tempat, ya, kaum marginal. Waktu itu ada pemulung-pemulung yang Tuhan mau supaya kita bawa mereka ke hotel. Kita bikinkan pesta, kita uangke mereka, kita hargai mereka, dan kita layani mereka. Ya, kita kasih kesaksian, kita kasih video klip dan sebagainya. Kita doakan mereka satu-satu. Kami layani mereka karena mereka adalah orang-orang, karena mereka adalah kekasih Tuhan yang belum kenal Tuhan. Kami melayani, dan saya ingat waktu itu saya ikut jemput orang-orang ini untuk kita bawa ke hotel. Kita adakan acara. Saya tanya ke satu ibu-ibu tua, seorang pemulung, Mbah pernah makan di hotel? Belum nak, belum pernah, baru ini. Saya terenyuh dengar gitu. Tuhan, saya menjamu Engkau Tuhan saat ini.
lewat orang-orang ini. Dan kita bagaimana kita layani mereka, kita doakan mereka sekalipun mereka saudara sepupu. Supaya mereka mengalami Tuhan, supaya mereka kenal Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan. Ya. Oke, sekali lagi kita perlu bahwa ya perlu mengenalkan Tuhan. Ya, sekali lagi janda ini belum percaya Tuhan, sehingga responnya negatif. Tapi ketika Elia mendengar itu, kembali kita lihat bagaimana Elia ambil anaknya dan kemudian dia hadapkan kepada Tuhan di lantai atas. Ya, di ayat 19 firman Tuhan katakan, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkannya anak itu di tempat tidurnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 19. Kita lihat ya bahwa Elia juga ditaruh di tempat di lantai atas. Seperti tadi Elisa di perempuan Sunem juga dikasih tempat di atas. Ini juga ada tempat kamar di atas. Artinya apa? Janda ini sebenarnya bukan orang miskin tadinya. Ya, dia punya loteng, punya rumahnya, punya tingkat atas. Ya, artinya rumahnya juga bagus gitu. Tingkat 2. Mungkin tadinya bukan orang miskin, tapi karena tadi kekeringan, ya, kelaparan yang hebat sehingga dia sekarat. Ya, kembali ke sini tadi. Ketika Elia mendengar pergumulan ini, ketika perempuan atau janda Sarfat ini berespon negatif, berpikir bahwa itu akibat dari dosa-dosanya, ya, Elia ambil itu dari pangkuan perempuan janda itu dan bawa naik ke kamarnya di atas. Ada maksud daripada ini semua. Dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Ya, kita tahu bahwa perempuan ini belum percaya di dalam Tuhan. Di masa kekeringan, di masa kelaparan yang hebat, saat menerima musibah mati, janda ini ya mengalami respon yang negatif sehingga Elia bawa anak itu naik ke lantai 2, ke loteng kamar atas. Ya, kemudian sesudah itu Elia berseru di ayat yang 20. Ya, di ayat 20 katakan sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anaknya? Kenapa Tuhan? Kalau pakai bahasa saya, Tuhan izinkan semua ini terjadi. Kenapa anaknya harus mati Tuhan? Elia tahu bahwa mereka, dia harus bawa anak ini ke lantai atas untuk memisahkan dari ibunya. Kita tahu beberapa kisah yang kita tahu bahwa Tuhan bikin mujizat kalau dia dipisahkan dengan orang-orang lain. Ya, ada beberapa kisah saya catat di sini, tapi saya mau cerita seperti misalnya ketika Tuhan tadi, waktu dia membangkitkan orang yang mati, anak dari kepala rumah ibadat, ya, dia hanya mengajak beberapa muridnya, tidak semua muridnya. Artinya dia tahu orang-orang yang beriman, dia ajak untuk bersama-sama bersepakat berdoa untuk kebangkitan. Ya. Yang saya mau cerita, ibu ini, janda Sarfat ini, mungkin nggak punya iman, karena dia belum diselamatkan, karena dia belum terima keselamatan, karena dia belum percaya pada Tuhan. Ya. Tapi dia pisahkan itu semua supaya dia bisa hadapkan ke Tuhan, tidak dipengaruhi oleh iman daripada ibu ini yang belum beriman tepatnya. Ya. Kadang-kadang kondisi seperti itu Tuhan izinkan. Saya punya kisah. Saya ingat waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida, ya, orang buta di Betsaida. Betsaida itu artinya tempat mengail atau tempat mancing, sama tentang ikan, ya, tentang jiwa-jiwa. Betsaida, Kapernaum dan Korazim itu adalah kota-kota yang pernah dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena banyak mujizat tapi mereka kurang percaya, ya. Karena banyak mujizat tapi mereka kurang percaya. 5.000
memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Ya, jadi diperkirakan 12.000 lah. Dari 5 roti dan 2 ikan itu terjadinya di Betsaida. Ya. Tapi waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida, itu ada di Matius 8. Ya, Matius 8. Atau kita buka saja supaya jelas ya. Kenapa sih Tuhan harus memisahkan? Kenapa Elia harus memisahkan anaknya dari ibunya? Kenapa harus dibawa ke loteng? Ya, ternyata Tuhan juga lakukan hal yang sama. Yesus lakukan hal yang sama. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Ya, Markus 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23. Berikutnya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Garis bawahi. Membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah engkau melihat?" Ayat 24. Firman Tuhan katakan di ayat 24. Orang itu memandang ke depan dan berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ya, tampaknya seperti pohon-pohon. Ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya kepada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26, perhatikan. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Garis bawah ya, jangan masuk ke kampung. Tadi kita lihat bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari kampung, kemudian setelah sembuh, mengalami mujizat, pesan Tuhan, jangan masuk ke kampung. Sekali lagi kita tahu background-nya. Betsaida ini orang-orang yang bukan orang-orang yang mudah percaya. Ya. Karena bahkan Tuhan mengutuk Betsaida, Korazim juga ya. Karena mereka sudah begitu banyak mujizat terjadi, tapi mereka bukan orang-orang yang percaya. Ya. Ternyata lingkungan itu bisa mempengaruhi. Ketika kita sudah alami mujizat, tapi orang berkata, "Oh, mosok itu kebetulan lah ini," dan sebagainya. Itu membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita nggak lagi beriman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi, ingat lingkunganmu, jangan sembarangan kita bergaul dengan orang. Kita boleh mengenal orang, atau boleh kenal orang-orang yang belum dalam Tuhan, tapi jangan bergaul dengan mereka. Jangan biasakan dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Sama seperti ketika Elia membawa anak ini, memisahkan dengan ibunya. Ibunya mungkin pada saat itu belum beriman, ya, tapi dia pisahkan hanya dengan iman dari Nabi Elia ketika dia hadapkan ke Tuhan. Elia lakukan segala sesuatu itu. Dan kita lihat bagaimana Elia taat melakukannya, ya. Ketika dihadapkan ke Tuhan, ya. Kemudian apa yang dilakukan Elia di ayat, kita kembali ke 1 Raja-Raja 17 ayat 21, ya. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-21. Firman Tuhan katakan, lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Elia, coba di ayat 20, ya, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anaknya?" Tadi sudah kita baca ya. Sesudah itu dia mendengar dari Tuhan untuk dia lakukan dengan mengujurkan tubuhnya di atas anak itu 3 kali. Di ayat 21 tadi. Ya. Apa artinya? Ya. Itu yang dia terima. Sekali lagi prinsip, jangan lupa Shema, yaitu mendengar dan taat melakukan. Ketika Elia mendengar bahwa dia diminta untuk mengunjurkan tuh badannya di atas anak itu sebanyak 3 kali, dia lakukan. Ya, ini yang disebut dengan tindakan profetik. Ya.
Apa itu tindakan profetik? Tindakan berdasarkan yang perintah dari Tuhan. Profetik itu adalah penyertaan. Profet itu nabi, ya. Yang dia terima dari Tuhan, Nabi Elia terima dari Tuhan untuk dia lakukan seperti itu, dia lakukan. Ya. Contoh tindakan profetik ketika kita perjamuan kudus di gereja, ya, kita angkat roti dan anggur, itu tindakan profetik. Ya, karena itu roti. Kita bilang, kita percaya, bukan kita bilang, kita percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Kemudian kita angkat anggur, kita tahu, kita percaya bahwa itu adalah darah Yesus. Itu tindakan profetik. Ya, bahwa kita percaya bahwa itu adalah tubuh Yesus. Itu adalah darah Yesus. Dan kita menyatu dengan tubuh dan darahnya ketika kita makan perjamuan kudus, ya, minum darahnya. Itu tindakan profetik. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tindakan profetik atau tindakan akibat dari dapat pewahyuan dari Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk dilakukan, ya, baru dia kemudian berdoa setelah dia lakukan itu. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ya, lakukan dulu seperti yang Tuhan mau, baru dia berdoa. Ya, itu yang dia dapat. Bapak Ibu Saudara, saya ingat satu kesaksian seorang hamba Tuhan, ya, ketika dia berkhotbah, saya dengarkan khotbahnya, ya, dia bilang hamba Tuhan ini seorang pengajar, ya, dia karunianya adalah mengajar. Dia sering firmannya begitu bagus, mengajari orang dan sebagainya. Ketika ada yang suami istri, ada konseling ke dia, ya, dia mulai dari pagi dia datang, kemudian dia ajari bagaimana menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri, bagaimana berespon dengan baik dan sebagainya. Ya. By the way, pendeta ini seorang pengajar, dia punya istri. Istri ini seorang pendoa. Dan selama pagi itu, ya, dia melayani suami istri ini, istrinya berdoa di kamar. Dia berdoa. Istrinya seorang pendoa. Ya. Dia berdoa. Sudah tahu? Dia melayani dari pagi sampai siang. Selalu suami istri saling menyalahkan karena ada masalah. Ya, saya nggak tahu masalahnya apa. Dia cuma cerita itu. Sampai di satu titik di siang itu, si pendeta ini cerita bersaksi. Istri saya keluar dari kamarnya dan ikut nimbrung di ruang tamu itu. Ketika istrinya nimbrung, istrinya ngomong sepatah kata. Dia sampaikan satu kalimat. Dia ngomong, ketika saya berdoa, Tuhan taruh di hati saya ini untuk Bapak dan Ibu. Dia sampaikan satu kalimat itu. Sudah tahu? Dua-duanya nangis. Dua-duanya bertobat. Dua-duanya akhirnya bisa akur satu sama lain. Dia dengar itu, dia protes sama istrinya setelah mereka dipulihkan, ya, hubungannya didoakan dan pulih kembali. Dia protes, kok enggak dari tadi kamu keluar ngomong itu? Saya sudah berbusa-busa dengan pengajaran saya menceritakan segala sesuatu. Ini yang disebut apa? Mendapat pewahyuan atau profetik dari Tuhan. Ya, profet itu nabi, dia istrinya punya karunia kenabian untuk mendengar suara Tuhan, untuk disampaikan. Itu kan nabi kan seperti itu, ya. Dan dia terima itu disampaikan. Sementara karunianya suaminya adalah mengajar. Bukan nggak perlu mengajar, perlu, ya. Kita butuh pengajaran tuh, butuh, ya, supaya nggak tersesat dengan pengajaran yang sesat dan sebagainya, ya. Tapi ada titik di mana kita butuh pewahyuan dari Tuhan. Kita perlu dengar suara Tuhan, ya. Shema sekali lagi mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nabi Elia, mungkin kalau kita lihat, wah ini sesat ini. Kenapa mayat ditidurin 3 kali? Mungkin orang ngomong sesat. Ya. Tapi dia dengar suara Tuhan untuk dilakukan seperti itu. Dia taat saja. Baru dia berdoa, Tuhan kembalikan atau pulangkanlah kiranya nyawa anak ini kepada tubuhnya. Ya, 22 dari 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 22 firman Tuhan katakan, ayat 22, ya.
Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ada kebangkitan dari kematian. Karena apa? Ketaatan dari Nabi Elia. Lakukan yang di luar nalar sekali lagi. Kenapa dia menguncurkan tubuhnya di atas mayat anak itu 3 kali? Ya, tapi dia taat saja. Dia taat saja. Mungkin kalau zaman sekarang ada pendeta yang lakukan seperti itu, misalnya di tempat di pemakaman, atau bukan pemakaman, di tempat menaruh mayat itu biasanya, mungkin akan dibilang sesat dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, Elia taat, sehingga ketika dia berdoa untuk memulangkan nyawanya anak itu, Tuhan mendengarkan permintaan Elia, sehingga nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya dan dia hidup kembali. Ada kebangkitan di antara kematian. Sekali lagi, Sidon bicara tentang tempat yang banyak ikannya. Ada kebangkitan ketika Elia datang ke Sarfat di Sidon, dan ada satu jiwa yang dibangkitkan, dihidupkan kembali. Bicara juga tentang rohani. Ada banyak orang yang sudah mati di luar sana, yang nggak punya roh. Tapi ketika dia lahir baru, ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan, dia lahir baru. Sehingga ada kebangkitan, ada kehidupan kembali dari anak ini. Anak ini kembali hidup, dan kemudian Elia bawa itu kepada ibunya. Ya, luar biasa. Ya, ada kebangkitan yang atas orang-orang mati, hidup kembali. Haleluya, ini dahsyat. Dan dia bawa kembali kepada ibunya, diserahkan kembali kepada ibunya di ayat berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu mengalami revival. Kita perlu mengalami, ya, kita perlu mengalami dipisahkan dengan lingkungan yang membuat kita nggak bisa bangkit, nggak bisa kita bertumbuh. Tapi di ayat 22, firman Tuhan katakan, kemudian tibalah, di ayat 22 firman Tuhan katakan, 1 Raja-Raja pasal 17, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa itu pulang. Kemudian ayat 23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Perhatikan di ayat berikutnya, ayat ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Ini kuncinya. Bapak, Ibu, Saudara, smart people semua, bukan cuma anaknya dibangkitkan, tapi ibunya, seorang janda ini, ya, bukan cuma mereka terima mujizat, tapi mereka terima mujizat terbesar, yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Baru dia mengakui bahwa Elia itu adalah abdi Allah dan firman yang diucapkan itu adalah benar. Ya, sekalipun dia sudah mengalami mujizat, belum tentu itu membawa pertobatan buat dia. Tapi ketika di ayat yang terakhir dari pasal 17, ketika dia katakan bahwa firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar, ini terjadi kebangkitan dalam kehidupannya. Ya, anak itu maupun janda itu akhirnya percaya kepada Allah Israel, ya, kepada Allah Israel. Bapak, Ibu, Saudara, meskipun mungkin kita mengalami masa kekeringan, mungkin kita juga mengalami musibah, ataupun saudara-saudara kita mengalami musibah, tetap respon yang benar. Supaya apa? Terjadi pembalikan keadaan yang saya tadi sebutkan di awal. Dari musibah jadi mujizat. Dari musibah anaknya mati, ya, tidak ada nafasnya lagi, jadi mujizat. Anaknya dibangkitkan. Bahkan bukan cuma anaknya dibangkitkan, tapi ibunya pun jadi percaya pada Tuhan, pada Allah Israel. Ini tujuan akhir. Kenapa Tuhan susah-susah suruh Nabi Elia, ya, Nabi Elia datang ke Sidon. Kenapa dia harus datang ke tempat yang banyak ikan?
Karena ada banyak jiwa-jiwa perlu dilayani di sana, termasuk janda ini, janda yang miskin ini. Bukan cuma menolong janda ini supaya tetap hidup dengan minyak dan tepung yang terus ada sampai hujan dicurahkan. Bukan cuma menolong anaknya, bahkan mereka dibangkitkan. Ya, secara fisik anaknya dibangkitkan, secara rohani mamanya pun boleh menjadi orang percaya. Percaya bahwa Eli adalah abdi Allah, percaya bahwa firman Allah itu hidup, firman Allah itu benar adanya. Sehingga janda ini pun akhirnya singkat cerita percaya kepada Allah Israel. Mungkin di masa kekeringan yang akan kita hadapin ke depan, masa resesi dan sebagainya, Tuhan akan pakai setiap kita untuk jadi berkat di luar sana. Ya. Bukan cuma jadi berkat, memberkati mereka sehingga mereka bisa perpanjang hidupnya dan sebagainya, tapi yang terutama berkat yang terbesar yaitu anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu yang paling terutama. Itu kerinduan hati Tuhan untuk membawa kekasih-kekasih Tuhan itu datang pada Tuhan. Ya. Karena ada banyak kekasih Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Ya. Kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Kita bawa mereka untuk menyembah Dia. Yang ngalami Tuhan. Ini bukan bicara tentang agama. Ini bicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya sering kali melayani ya, saudara sepupu dan sebagainya. Saya selalu bilang, ini bukan bicara tentang agama. Agama tidak menyelamatkan. Even agama Kristen tidak menyelamatkan. Tapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya. Agama apapun tidak ada yang menyelamatkan. Agama adalah cara setiap kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Cara manusia mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi ini beda. Tuhan yang datang sendiri ke dunia. Supaya kita percaya dan kita diselamatkan. Ini lebih dari agama. Ini kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada kebangkitan setiap jiwa-jiwa yang mengalami kekalahan, kelemahan, kematian. Ya. Kita jadi berkat untuk membawa mereka mengalami kebangkitan, untuk membawa mereka percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup. Seperti janda ini percaya kepada Allah Israel yang hidup, yang begitu nyata memelihara bangsa Israel, memelihara Elia, memelihara mereka. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan nggak saya perpanjang, tapi sekali lagi kita sudah di akhir daripada akhir zaman. Kondisi dunia nggak tambah baik. Kita akan memasuki yang namanya masa-masa kekeringan. Mungkin kita bisa berdoa untuk menahan itu semua, ya, tapi tetap firman Tuhan harus digenapi, ya. Kondisi akhir zaman di Matius 24 harus digenapi, bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kita akan berdoa untuk menahan itu semua supaya jangan terjadi dulu perang dunia ketiga, supaya kita berdoa supaya terjadi lawatan Tuhan, terjadi kebangkitan atas kematian banyak orang, ya. Supaya banyak orang, lebih banyak lagi boleh diselamatkan. Itu kerinduan hati Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, setiap gereja Tuhan bergandengan tangan untuk berdoa buat bangsa, bahkan buat bangsa-bangsa, supaya mereka semua mengalami keselamatan yang sejati, untuk mengalami kehidupan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pakai kehidupan kita, jangan sia-siakan, jangan hanya fokus pada diri sendiri. Elia nggak cuma fokus pada diri sendiri, dia keluar dari kampung halamannya, dia pergi ke kampung halaman musuhnya, jadi berkat di sana, bikin mujizat di sana, bahkan membangkitkan yang mati, membangkitkan seorang janda menjadi percaya pada Tuhan Allah Israel. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini, Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan. Kau mengajarin kami, Tuhan, untuk tetap pegang prinsip yang terutama ketika kami menghadapi masa kekeringan, masa kelaparan, masa yang tidak baik, Tuhan. Untuk kami tetap on position sebagai orang benar. Untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Untuk kami tetap utamakan Engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Setiap yang kami butuhkan, Tuhan. Bahkan dikatakan hal-hal yang receh, Tuhan, berikan secara berlimpah kebutuhan makan, minum, itu sudah menjadi jaminan buat setiap kami. Kami nggak perlu khawatir dengan hal-hal tersebut, Tuhan. Tapi kami mau, Tuhan, untuk melakukan yang Tuhan mau. Kami tahu waktunya nggak lama lagi, sudah di akhir zaman.
pakai setiap kami, pakai setiap smart people yang mendengarkan malam hari ini. Untuk setiap kami dipakai, untuk jadi berkat, memberkati lingkungan, memberkati sekitar, memberkati kota kami, memberkati provinsi kami, bangsa kami Indonesia tercinta, bahkan jadi berkat kemanapun Kau utus kami Tuhan, ke bangsa-bangsa sekalipun, kami mau jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat setiap kami, hidup kami menjadi berarti Tuhan, karena Engkau bicara atas setiap kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk melakukan semua dalam ketepatan, dalam ketaatan, dan menyukakan hati-Mu. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan, dia akan melakukan perintahku. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Setiap kami sungguh mengasihi Engkau, Yesus. Kami mau melakukan perintah-Mu, Tuhan. Kami mau taat, Tuhan. Apapun sekalipun di luar nalar, kami mau syema, Tuhan. Mendengar dan melakukan. Dan kami mau terus berespon positif. Berespon baik, Tuhan. Berespon benar, Tuhan. Sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami senantiasa menyukakan hati-Mu. Kami nggak mau bersungut-sungut ketika kami mendapati segala sesuatu tidak sesuai yang kami harapkan. Kami nggak mau protes, kami nggak mau ngedumel, kami nggak mau marah, Tuhan. Buat kami tetap melimpah dengan ucapan syukur. Kami hidup berkelimpahan, juga berkelimpahan dalam ucapan syukur, bukan cuma tentang materi, tentang ucapan syukur, tentang sukacita, kami kelimpahan dalam sukacita-Mu Tuhan, tentang kesehatan yang baik atas kami Tuhan. Kami hidup berkelimpahan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan semua dalam hati dan pikiran kami. Jadikan setiap kami Tuhan, syema Tuhan, mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah setia mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu dengan berkat yang terbaik. Kau beri kemampuan kami Tuhan untuk menghadapi masa resesi, masa kekeringan, masa kelaparan hebat mungkin yang di depan kami. Apapun tidak membuat kami takut Tuhan. Tetap kami percaya kepadamu, tidak membuat kami khawatir Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami mau terus Tuhan lakukan kehendak-Mu, tetap dalam posisi yang sebenarnya sebagai orang benar Tuhan, tetap taat lakukan kehendak-Mu dan tetap berespon benar Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Biar berkat yang daripada-Mu turun atas setiap kami, berkat yang terbaik Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub Tuhan, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Mulai sore ini, mulai malam ini sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Maranatha sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa. Haleluya.